Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran PKN. Sekarang kita akan membahas mengenai arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, lanjut saja. Dalam pembelajaran kali ini, diharapkan kalian bisa memahami mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar, kemudian kalian bisa memahami arti penting Undang-Undang Dasar, kemudian kalian bisa memahami perubahan Undang-Undang Dasar melalui amandemen. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 di negara Indonesia itu, yaitu Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang istimewa. Kenapa dikatakan sebagai Undang-Undang Dasar yang memiliki kedudukan istimewa? Dikarenakan yang pertama, Undang-Undang Dasar itu dibentuk dengan cara istimewa, di mana dibentuk dengan cara musyawarah melalui lembaga-lembaga yang dibuat dalam kondisi terdesak dalam mempersiapkan kemerdekaan pada masa itu. Undang-Undang Dasar di Indonesia tidak dibuat oleh para ahli, namun dimusyawarahkan oleh para pendiri negara melalui mekanisme musyawarah. Yang selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sesuatu yang luhur, sehingga Undang-Undang Dasar dikatakan sebagai supremasi hukum. Kita tahu bahwa sekarang ini merek yang bertuliskan Supreme pasti harganya sangat tinggi. Nah, kalian bisa menggunakan kata kunci ini dalam memahami kedudukan Undang-Undang Dasar, di mana Undang-Undang Dasar itu dijadikan sebagai supremasi hukum atau dianggap sesuatu yang luhur. Kemudian, berisi cita-cita bangsa dan dasar organisasi negara. Ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, terutama alinea keempat. Selanjutnya, berisi garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Dasar dan tujuan negara juga tercantum dalam pembukaan UUD alinea keempat, di mana di situ tercantum sila-sila Pancasila. Oke, next, lanjut saja mengenai arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa negara Indonesia. Dikatakan sebagai undang-undang yang istimewa, sehingga Undang-Undang Dasar itu memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Di antaranya, Undang-Undang Dasar itu menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya NKRI, di mana kita tahu bahwa Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat dan melaksanakan teori kedaulatan hukum, di mana hukum ini dalam suatu negara yang berdaulat atau merdeka itu harus ada, menjadi salah satu aturan dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan yang mengatur pemerintah serta masyarakatnya. Yang selanjutnya, sebagai landasan konstitusional. Di negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan baik itu pemerintahan harus berdasarkan kepada dua landasan, yaitu landasan ideal atau Pancasila dan landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sebagai aturan hukum tertinggi atau dikatakan sebagai Grundnorm atau norma dasar. Kita tahu bahwa dalam sistem hukum di Indonesia tersusun secara hierarkis sistematis, di mana aturan tersusun dari yang paling tinggi hingga ke paling bawah. Yang paling tinggi itu diduduki oleh Undang-Undang Dasar, berbeda dengan Pancasila yang dijadikan sebagai sumber hukum. Kalian bisa membedakan ya antara sumber hukum Pancasila dan dasar hukum Undang-Undang Dasar. Selanjutnya,
arti penting Undang-Undang Dasar itu sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia, di mana Indonesia ini ditopang oleh 4 pilar supaya bisa berdiri kokoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat pilar ini tidak boleh satu pun yang hilang. Karena jika salah satu hilang, maka negara Indonesia akan runtuh dan tidak bisa digantikan oleh pilar yang lain. Kenapa? Yang pertama, NKRI. Suatu negara itu harus mempunyai suatu wilayah. NKRI sebagai suatu wilayah kesatuan di negara Indonesia ini. Kemudian kita harus mempunyai dasar dalam melaksanakan kenegaraan tersebut, yaitu Pancasila. Kemudian kita harus punya aturan supaya pemerintah dan masyarakat bisa berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kita mempunyai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kondisi negara Indonesia berkepulauan yang memiliki 1000 perbedaan, baik itu kebudayaan, agama, ras, gender, dan lainnya, maka kita butuh sebuah alat sehingga kita menggunakan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya mengenai dinamika Undang-Undang Dasar ataupun perubahan Undang-Undang Dasar. Ternyata Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu tidak berjalan dengan mulus karena terjadi beberapa permasalahan sehingga Undang-Undang tahun 1945 itu hanya berlangsung sampai tahun 1949 dan digantikan dengan Undang-Undang RIS, dan Indonesia pun berubah menjadi negara republik pada tahun 1949 sampai 1950. Hanya 1 tahun. Karena Indonesia itu tidak sesuai dengan sistem republik karena negara kesatuan. Maka berubahlah menjadi UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. UUDS ini dikatakan sementara karena pemerintah mencoba mencari undang-undang dasar yang paling baik. Maka dibuatlah lembaga konstituante untuk merancang dan membuat undang-undang baru tersebut. Namun, lembaga konstituante tersebut gagal dalam membuat undang-undang baru. Sehingga Presiden Soekarno pada tanggal 15 Juli 1959 mengadakan dekret presiden yang isinya pembubaran lembaga konstituante, memberlakukan kembali UUD dan menghapuskan UUDS dan membentuk MPRS dan DPHS. Sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku kembali pada tahun 1959 sampai sekarang. Selanjutnya, karena mengalami beberapa permasalahan, maka Undang-Undang Dasar itu diperbaiki atau diamandemen sebanyak 4 kali. Mulai dari tahun 99, 2000, 2001, dan 2002. Oke, selanjutnya ini adalah perubahan Undang-Undang Dasar setelah diamandemen. Kita lihat sebelah kiri itu adalah undang-undang yang asli setelah disahkan oleh PPKI, sedangkan yang sebelah kanan adalah undang-undang yang setelah diamandemen. Ada beberapa perubahan, namun ada juga yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah adalah pembukaan. Karena pembukaan itu sesuatu yang tidak boleh dihapus ataupun dirubah. Kemudian batang tubuh itu berubah menjadi pasal-pasal. Yang dulunya namanya batang tubuh, bagian dari Undang-Undang Dasar, berubah menjadi pasal-pasal. Lebih rinci lagi, menggantikan batang tubuh. Penjelasan yang dibuat oleh Supomo itu dihapuskan karena dianggap semua sudah jelas dalam pasal-pasal yang dibuat. Kemudian yang awalnya ada 16 bab berubah menjadi 21 bab, 37 pasal berubah menjadi 73 pasal, 49 ayat berubah menjadi 170 ayat. Kemudian
4 pasal aturan peralihan itu berubah menjadi 3 pasal. Aturan peralihan adalah aturan yang mengatur mengenai bagian yang akan dirubah ataupun dihapus dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal. Aturan tambahan adalah sebuah peraturan yang mengatur mengenai bagian yang akan ditambahkan dalam Undang-Undang Dasar. Oke, sekian dulu anak-anak penjelasan mengenai arti penting Undang-Undang Dasar di negara Republik Indonesia ini. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan boleh tuliskan di komentar atau di chat ke Pak Erik. Ada tugas, jadi kalian harus membuat tabel perubahan Undang-Undang Dasar setelah amandemen di buku catatan kalian. Tugas ini tidak harus dikumpulkan, namun jika ada jadwal Zoom atau video conference nanti harus ditunjukkan. Oke, thank you atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami. Selamat pagi dan terima kasih.